Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat olahan ubi ungu dijadikan donat susu yang empuk, lembut, dan seratnya halus. Aroma ubi ungunya sangat wangi, rasanya manis, creamy, dan ada sensasi dingin dari icing sugar ketika dimakan. Resep yang saya share kali ini menggunakan 250 gram tepung terigu pro tinggi, dihasilkan 15 pieces donat dengan dough 33 gram. Langsung saja kita simak ke cara pembuatannya. Pertama kita siapkan chopper, masukkan 120 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan kasar. Kemudian tambahkan 40 gram susu cair full cream, serta 1 butir telur dengan berat 50 gram tanpa kulit. Semua bahan ini kita chopper hingga tercampur merata dan ubi ungu benar-benar halus. Dan seperti inilah tekstur dari ubi ungunya, terlihat seperti saus ini karena ada penambahan telur dan juga susu cair full cream. Kemudian siapkan wadah bersih, tuangkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 40 gram gula pasir, kemudian 15 gram susu bubuk, dan campuran 3 gram ragi instan serta 1 gram bread improver. Semua bahan kering ini kita aduk dengan menggunakan spatula terlebih dahulu hingga tercampur merata. Setelah bahan kering tercampur merata, kemudian masukkan campuran ubi ungu yang sudah dihaluskan dengan chopper. Aduk dengan spatula hingga tercampur merata. Jika adonan terasa berat ketika diaduk dengan menggunakan spatula, kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan mixer. Dengan menggunakan mixer kecepatan tinggi, kita lanjutkan aduk adonan donat hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian matikan mixer dan kita tambahkan 40 gram margarin serta 1 sendok teh garam. Mixer kembali adonan hingga tercampur merata dengan margarin dan juga garam. Adonan ini kita mixer hingga teksturnya benar-benar kalis. Gunakan kecepatan tinggi saat mixing adonan karena semakin lama adonan akan semakin berat. Sedikit tips dari aku saat mixing adonan agak kita tarik-tarik dengan menggunakan mixer supaya adonan bisa cepat kalis serta mengurangi beban mixer karena adonan semakin berat, dan mengurangi resiko mixer terbakar atau cepat panas. Setelah permukaan adonan terlihat halus, licin, dan tidak terlalu lengket di wadah, tandanya adonan sudah kalis. Kita matikan mixer, kemudian ambil sedikit adonan dan kita cek kekalisan dari adonan. Kita bentangkan adonan, jika sudah terbentuk selaput tipis atau window pane, artinya adonan sudah kalis dan bisa dibentuk. Dan seperti inilah yang dimaksud dengan window pane. Pindahkan adonan di alas kerja, kemudian adonan agak sedikit kita tekan-tekan dan kita remas seperti pada video agar nantinya udara bisa keluar. Kemudian untuk adonannya kita bagi menjadi 15 bagian dengan masing-masing memiliki berat 33 gram. Ambil satu adonan, kemudian rapihkan adonan dengan cara kita lipat adonan ke belakang, kemudian kita kunci adonan dan kita lanjutkan rounding di atas alas kerja agar nantinya adonan bisa bulat. Jika masih ada adonan yang bagian bawahnya terlihat tidak menempel, kita rekatkan. Kemudian kita letakkan adonan di atas loyang yang sudah diberi taburan tepung terigu. Tutup adonan yang sudah di rounding dengan menggunakan kain bersih. Kemudian kita lanjutkan rounding semua adonan hingga selesai. Setelah semua adonan selesai di rounding, kita istirahatkan selama 30 menit atau menyesuaikan dengan suhu sekitar.
Setelah 30 menit kita istirahatkan, ambil satu adonan yang sudah dironding pertama kalinya. Kemudian lapisi dengan tepung terigu agar tidak lengket. Dan kita beri lubang dengan cara di bagian tengah adonan tusuk dengan jari telunjuk kanan. Kemudian dengan menggunakan jari telunjuk kiri serta kanan, kita putar-putar adonan hingga terbentuk lubang seperti pada video. Pastinya cara memberi lubang pada donat seperti pada video lebih simpel dan juga praktis. Kemudian ratakan dan rapikan adonan donat yang sudah diberi lubang dan sisihkan serta istirahatkan kembali selama 60 menit. Kita lanjutkan dengan adonan yang lain untuk memberi lubang dengan cara dan perlakuan yang sama. Setelah semua donat diberi lubang, kemudian tutup menggunakan kain bersih kembali dan diistirahatkan selama 60 menit. Setelah 60 menit diistirahatkan, bisa kita lihat untuk ukuran donatnya menjadi membesar. Dan jika kita tekan, ini bisa kembali, artinya proses proofing sudah cukup. Selanjutnya kita goreng donat yang sudah di-proofing selama 60 menit. Kita goreng donat dengan menggunakan api sedang dan pastikan untuk minyak sudah dipanaskan sebelumnya. Jika bagian bawah donat sudah tidak terlihat gelembung, artinya donat bagian bawahnya sudah matang, kemudian kita balik dengan menggunakan bantuan spatula. Kita goreng kembali donat hingga semua bagiannya matang merata. Setelah tidak terlihat gelembung minyak, artinya ini donat sudah matang, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Kita lanjutkan menggoreng adonan donat yang masih tersisa dengan menggunakan api sedang. Dan seperti inilah kondisi dari donat ubi yang sudah digoreng. Bisa kita lihat untuk matangnya pun merata. Untuk taburannya, siapkan mangkok bersih, kemudian tuangkan 3 sendok makan icing sugar. Kemudian tambahkan 2,5 sendok makan susu bubuk, kemudian campuran icing sugar dan susu bubuk ini kita aduk menggunakan sendok hingga benar-benar tercampur merata. Selanjutnya, dalam kondisi donat masih hangat, kita taburi dengan menggunakan campuran icing sugar dan juga susu bubuk, agar nantinya taburan icing sugar dan juga susu bubuk ini tidak mudah lepas atau rontok dari donat. Setelah taburannya terlihat merata, kemudian kita sisihkan di atas cooling rack. Kemudian kita lanjutkan memberi taburan icing sugar dan juga susu bubuk pada donat yang masih tersisa. Kemudian ini saya ambil satu untuk tekstur rasa dan melihat tekstur donat yang dihasilkan. Bisa kita lihat donatnya sangat empuk sekali. Dan ini ketika dipencet donatnya bisa kembali ke bentuk semula. Dan ini saya coba sobek untuk melihat tekstur bagian dalamnya. Bisa kita lihat bahwa donat yang dihasilkan sangat empuk, seratnya pun halus, dan aroma dari ubi ungunya sangat wangi. Rasanya sangat manis, creamy dari susu yang digunakan, serta ada sensasi dingin dari icing sugar. Sekian video yang bisa saya share kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!